Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmahnya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini, sebagaimana yang pernah disampaikan kepada ana, bahwasanya sebagian ikhwan kita meminta untuk dijelaskan sedikit permasalahan yang berkaitan dengan tata tertib salat berjamaah. Ya, salat berjamaah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan menghadiri salat berjamaah. Maka di antara hal-hal yang bisa kita jelaskan dari sekian banyaknya ataupun para ulama memberikan penjelasan dengan panjang lebar, akan tetapi kita mencukupkan dengan memberikan ringkasan-ringkasan sehingga materi ini bisa langsung kita serap ilmunya dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan bagi kaum laki-laki agar dikerjakan di masjid, dikerjakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara adab yang perlu kita perhatikan di dalam menghadiri salat berjamaah, maka apabila salah seorang di antara kita telah sampai di dalam masjid, di antara adabnya hendaklah kita melakukan salat 2 rakaat dalam rangka untuk menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala, atau sering dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Karena makna tahiyat ataupun penyebutan tahiyatul masjid ini bukanlah penyebutan yang langsung datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raq'ataini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian telah memasuki masjid, maka janganlah dia langsung duduk sehingga dia mengerjakan solat 2 rakaat terlebih dahulu. Sehingga para ulama ketika ditanya ini solat apa, maka muncullah di sana sebutan dengan tahiyatul masjid. Tahiyah yaitu penghormatan terhadap masjid. Karena maknanya Nabi SAW melarang siapapun yang mendatangi masjid, beliau melarang untuk duduk sebelum mengerjakan 2 rakaat. Ini salat sunat 2 rakaat dalam rangka untuk menghormati masjid. Dan ini diantara adabnya. Namun ini dilakukan
jika di sana belum ditegakkan salat wajib. Namun apabila telah ditegakkan salat wajib di sana, ketika kita mendatangi masjid, kemudian sesampainya kita di masjid ternyata salat telah ditegakkan bersama imam kaum muslimin ataupun imam rawatib di masjid tersebut, maka hadis tersebut ataupun perbuatan ini atau salat tahiyatul masjid pada saat itu telah gugur, karena di sana ada kewajiban yang lebih utama daripada perintah untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Walaupun secara hukumnya para ulama berbeda pendapat, apakah hukum salat tahiyatul masjid ini wajib ataukah dia hanya sebatas sunnah? Wallahu a'lamu bishawab. Sejauh yang saya ketahui, perintah untuk mengerjakan 2 rakaat sebelum seorang duduk tatkala dia mendatangi masjid, maka perintahnya ini menunjukkan kewajibannya berkaitan dengan masuknya seorang ke dalam masjid. Adapun jika dia di luar masjid, maka tidak ada perintah ini, karena perintah ini berkaitan dengan masuknya seorang ke dalam masjid. Dan di sana kita dapati juga larangan dari Nabi, fala yajlis, jangan dia duduk. Artinya silahkan dia tidak mengerjakan salat 2 rakaat tersebut selama dia masih berdiri saja. Ya, selama dia masih berdiri saja. Dalam rangka untuk menghormati masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini di antara tata tertib tatkala kita mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika kita hendak melaksanakan salat di antara salat wajib berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sana juga kita dapat sampai Nabi SAW memerintahkan seorang yang sudah duduk untuk berdiri mengerjakan salat tahiyatul masjid tersebut. Ya, ini suatu peristiwa ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada saat itu pada hari Jumat. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dan kita ketahui bagaimana wajibnya para jemaah pada saat itu yang menghadiri sholat Jumat, wajib bagi mereka untuk mendengarkan khutbah. Wajib bagi mereka untuk mendengarkan khutbah. Bahkan dilarang ataupun tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan amar ma'ruf ataupun untuk ingkarun munkar dengan mencegah saudaranya dari berbicara. Diam, itu khatib sedang bicara. Ini saja tidak boleh. Kan begitu ya? Tidak boleh dia berbicara kepada temannya. Namun ketika kita melihat di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nasa yaumal jum'ah." Ada seorang laki-laki, dia datang sementara pada saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, sedang berkhutbah, khatib Jumat. Masuk seorang laki-laki. Kemudian di sana dia langsung duduk. Maka beliau SAW pun bertanya kepadanya, "As-shallaita ya fulan?" "Hai fulan, kamu sudah salat?" Maka laki-laki tadi pun berkata, "La, belum." Maka Rasul mengatakan, "Kum farka." Berdiri lagi kemudian salatlah. Ya, berdiri lagi dan salatlah, karena dia langsung duduk mendengarkan khutbah Nabi SAW. Maka disinilah kata para ulama, ya sebagian mereka mengatakan salat tahiyatul masjid merupakan perkara yang wajib, tapi kewajibannya itu hanya sebatas di dalam masjid. Jadi nggak ada tahiyatul di luar, kan gitu ya, tahiyatul masjid, tapi dia tatkala dia masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang sudah kita singgung di awal, tatkala kita mendatangi masjid, namun di sana didapati imam sudah melaksanakan salat yang wajib, sudah ditegakkannya salat wajib di sana, maka kewajiban untuk mengerjakan salat sunnah atau salat tahiyatul masjid ini sudahlah gugur. Ya, karena sebagian para ulama mengatakan salat tahiyatul masjid ini merupakan perkara yang sunnah, dan sebagian mengatakan ini adalah wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kemudian di sana apabila iqamah salat sudah ditegakkan, ya, jika qomat namanya, sekarang kita mengenalnya dengan qomat, ya, iqamah salat.
Iqamah salat ini kapan dilakukan? Yaitu setelah dikumandangkannya azan. Apa bedanya antara azan dan iqamah? Siapa yang bisa jawab? Kan belajar agama juga kan di sekolah. Apa bedanya azan dengan iqamah? Saya bukan menanyakan lafaznya kan gitu ya. Akan tetapi apa yang membedakannya? Azan itu apa dan iqamah itu apa? Siapa yang nggak tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang membedakan antara azan dan iqamah? Ya, mungkin Anda telah bertahun-tahun mendengar azan kemudian iqamat. Azan dan iqamat. Sekarang kira-kira apa bedanya? Ada azan dan kemudian iqamat. Kenapa enggak azan langsung sholat? Iya. Apa? Iya. Iya, Masya Allah, santai ya. Jadi azan itu sebagai tanda waktu sholat sudah masuk. Jadi panggilan untuk orang-orang supaya menuju masjid. Jadi sebagai satu isyarat atau satu tanda bahwasanya waktu sholat sudah tiba, sudah masuk ini waktu sholat. Bukan tanda ditegakkannya sholat. Kapan tanda tersebut ditegakkan sholat? Yaitu ketika dikumandangkan iqamah. Ya, ketika iqamah sudah dikumandangkan, maka di sana satu tanda bahwasanya sholat akan dilaksanakan. Kalau ya azan sebagai isyarat atau tanda waktu sholat sudah masuk. Itu bedanya antara azan dan iqamah. Adapun faedahnya nanti banyak kita dapati. Adanya azan dan iqamah itu banyak sekali kita dapati faedah. Di antaranya kita bisa berdoa di antara azan dan iqamah karena itu waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah kita bisa mengerjakan salat-salat sunnah yang sering disebut dengan salat sunnah qobliyah, gitu ya. Demikian juga antara azan dan iqamah ini sebagai satu persiapan seorang ya seperti olahraga lah kan begitu ya, seperti satu pertandingan. Kan tidak mungkin ya menurut aturan yang paling baik, yang paling bagus, seorang yang hendak melakukan renang ataupun lomba lari kan begitu ya, pasti akan melakukan pemanasan, ya atau tidak? Iya, seperti itu. Jadi ini hikmahnya kata para ulama. Seorang itu ya dilatih dulu, dilakukan pemanasan dulu gitu ya. Salat sunat dulu sebelum melakukan yang wajib. Supaya apa? Supaya melakukan salat wajibnya lebih sempurna. Sudah didahului dengan salat sunnah. Ini hikmahnya saja yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini realitanya kita dapati. Ketika seorang hendak melakukan suatu perkara yang sangat penting, maka sangat diutamakan baginya untuk melakukan persiapan terlebih dahulu sehingga lebih matang dia dalam melakukan perkara tersebut. Nah, akan tetapi tatkala kita sudah mendengar iqamat, maka tidak ada lagi di sana salat kecuali salat wajib. Apabila sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi yang namanya salat kecuali salat wajib. Namun apabila baru dikumandangkan azan, ya, maka masih dibolehkan bagi siapapun untuk mengerjakan salat sunnah. Tapi betul pesawatnya. Ya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah dikumandangkan iqamah salat, tidak ada yang namanya salat kecuali salat wajib. Fala sholata illal maktubah, tidak ada salat kecuali salat wajib. Maka di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya yang namanya iqamat hanyalah pada salat wajib yang 5 waktu itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi bahwasanya iqamat di dalam Islam itu tidaklah dikenal kecuali untuk salat 5 waktu. Apakah itu subuh, kemudian zuhur, asar, ya, maghrib dan isya. Maka iqamah itu ditegakkan ataupun dikumandangkan di saat-saat melaksanakan 5 salat ini di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tidak pernah dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seruan-seruan yang lain ketika melaksanakan sholat-sholat dari selain sholat 5 waktu ini. Karena banyak sekali kita dapati kaum muslimin ketika mempraktekkan sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah, namun mereka melakukan seruan-seruan yang semisal iqamat. Apakah itu dengan ucapan as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, ini kan menandingi iqamat. Walaupun asalnya kalimat ini masyru', ya, asal kalimat ini sebenarnya disyariatkan, tapi bukan diucapkan untuk setiap sholat sunat. Akan tetapi dia diucapkan ketika melaksanakan sholat apa? Sholat apa nih? Sholatu jami'ah, innas sholata jami'ah, sholat gerhana, sholat ghaib ya, sholat gerhana. Ya, ketika melaksanakan sholat gerhana disunnahkan untuk menyerukan as-sholatu jami'ah. Bukan di seluruh sholat. Ini sholat tarawih mengucapkan as-sholatu jami'ah, sholat idul fitri, idul adha mengucapkan as-sholatu jami'ah. Ini satu penempatan kalimat yang tidak tepat, kan begitu ya. Karena sesungguhnya dalam perkara agama maka kita harus menunggu dan menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dibebaskan untuk melakukan sesuka hati dalam perkara ibadah, tapi dalam perkara dunia maka kita dibolehkan sesuka hatinya selama belum ada larangannya, kan begitu ya. Selama belum ada larangannya. Tapi dalam perkara agama maka tidak bisa. Dalam perkara agama tidak boleh seseorang itu berbuat sesuka hati, menentukan sendiri ataupun ngarang-ngarang sendiri cara ibadah. Tidak bisa. Kita harus menunggu dan mencari ilmunya terlebih dahulu. Makanya di dalam Islam sering disebutkan ilmu sebelum engkau beramal, begitu ya. Mencari ilmunya, menuntut ilmunya sebelum kita beramal di dalam Islam. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sudah dikumandangkan iqamah shalah, tidak ada lagi salat kecuali salat wajib. Kita sudah sebutkan faedah yang pertama tadi apa? Bahwasanya tidak dikenal yang namanya iqamah kecuali pada salat 5 waktu. Adapun pada salat jenazah atau salat-salat yang lainnya itu tidak ada iqamah-iqamahnya. Ya, tidak ada seruan-seruannya. Iqamah itu hanya pada salat 5 waktu. Yang kedua faedahnya juga bisa kita dapati bahwasanya tatkala seorang sedang mengerjakan salat sunnah, apakah itu qobliyah, apakah itu dia sedang mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ataukah dia sedang mengerjakan sholat sunnah wudu. Karena ini adalah sholat-sholat yang boleh dikerjakan, begitu ya. Ketika seorang melakukan hal-hal tersebut setelah wudu, mungkin dia masuk masjid, kan begitu ya. Atau dia masuk masjid setelah azan, atau dia masuk ke dalam masjid dia sholat tahiyatul masjid, ataupun dia qobliyah, dia melakukan sholat-sholat qobliyah sebelum sholat 5 waktu. Maka berdasarkan hadis ini, jika anda ataupun kita semua sedang mengerjakan sholat-sholat sunnah, tiba-tiba ada yang mengumandangkan iqamah, maka apa yang kita lakukan? Para ulama mengatakan hendaklah kita membatalkan sholat tadi, karena di sana ada panggilan yang lebih wajib. Apa itu? Sholat wajib, kan begitu ya, yaitu sholat 5 waktu. Apakah itu sholat subuhnya, sholat zuhurnya, asarnya, maghribnya, ya, ataupun sholat isya-nya. Jika kita sedang sholat mungkin tiba-tiba Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, maka posisi kita pada saat itu sedang mengerjakan sholat sunnah, hendaklah kita membatalkannya berdasarkan hadis ini. Karena Rasulullah mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sudah dikumandangkan iqamah shalah, tidak boleh ada sholat-sholat yang lain kecuali sholat wajib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat wajib, iqamah itu hanya ada pada sholat wajib saja. Nah, demikian ya. Jadi semoga bisa difahami. Kecuali kata para ulama, ya, mereka membawakan beberapa pendapat dan beberapa penjelasan, diperbolehkan jika kondisi kita pada saat itu sudah memasuki rakaat yang terakhir. Setelah ruku mungkin ini sudah rakaat terakhir, maka diperbolehkan kita langsung menyelesaikan sholat kemudian masuk ke dalam shaf, karena di sana sudah dikumandangkan iqamah sholat. Akan tetapi jika kita membatalkannya, maka ini jelas lebih utama berdasarkan hadis ini. Lalu apakah kita berdosa?
ya jelas tidak berdosa. Karena yang memerintahkan untuk membatalkannya adalah syariat itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Ya sama halnya apabila datang bulan Ramadan. Bolehkah Anda masih sholat puasa Senin Kamis? Ya, masuk bulan Ramadan kemudian kita niatnya puasa Senin Kamis, masih boleh gak? Ya jelas ini keliru kan begitu ya. Kenapa? Karena yang wajib sudah ada, maka yang sunnah itu sudah ditinggalkan karena bertepatan pada waktu yang sama. Paham ini ya? Nah demikian juga pada saat itu ketika sholat wajib sudah dikumandangkan iqamahnya, kecuali hanya sebatas azan saja. Karena azan tadi seperti yang kita sebutkan dan disebutkan oleh saudara kita tadi, bahwasanya azan hanya sebatas satu tanda atau isyarat waktu sholat telah masuk tapi belum ditegakkan. Nah demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi ini harus kita pahami bahwasanya apabila sudah dikumandangkan iqamah sholat, tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Nah di sini juga kita pahami bahwasanya dari dalil-dalil yang ada bahwasanya tidak dibenarkan ataupun tidak ada sunnahnya dan tidak ada syariatnya setelah azan langsung iqamah. Ini belum pernah dikenal di masa Nabi SAW. Habis azan langsung iqamat. Pernah enggak kita dapati Rasulullah melakukan demikian? Pernah enggak kita dapati Bilal habis azan langsung qomat? Pernah enggak seperti itu? Ya, ini satu penerapan tata cara sholat yang salah, gitu ya, keliru. Ini salah kaprah. Karena sesungguhnya bukan berarti ketika di sana tidak adanya ataupun Nabi SAW jarang mengerjakannya kemudian langsung kita katakan tidak ada sholat. Karena sesungguhnya secara mutlak sholat qobliyah dari sholat 5 waktu semuanya ada. Kan gitu ya, sholat qobliyah. Cuma kita bedakan mana yang muakkadah, mana yang ghairu muakkadah. Mana yang sangat ditekankan dan mana yang tidak begitu ditekankan. Tapi sholat rawatib yang qobliyah semuanya ada. Apakah itu qobliyah subuh, ataukah qobliyah zuhur, ataukah qobliyah asar, ataukah qobliyah maghrib, ataukah qobliyah isya. Ya, adapun ba'diyahnya memang ada beberapa sholat, di antaranya adalah ba'diyah sholat fajar atau sholat subuh dan ba'diyah sholat asar. Ini memang kita dapati di sana ada larangannya, tapi qobliyahnya tidak ada larangan di sana. Ya, justru di sana didapati secara umum Nabi mengatakan antara azan dan iqamat ada sholat. Ya, antara azan dan iqamat itu ada sholat. Jadi setelah azan itu ada sholat qobliyahnya. Ya, ada sholat qobliyahnya sampai dikumandangkan iqamah. Makanya tidak pernah di masa Nabi ataupun Bilal ibnu Ummi Maktum tidak pernah mereka habis azan itu langsung qomat. Tapi ya belakangan ini banyak saya dapati. Kenapa saya katakan banyak? Ya karena memang beberapa masjid saya dapati seperti itu. Ketika azan langsung iqamah. Ya, ketika azan langsung iqamah. Padahal antara azan dan iqamah banyak sunnah yang harus dikerjakan. Kalau sampai kita mengerjakan hal tersebut terus-menerus, seakan-akan kita telah mematikan sunnah Nabi. Kenapa? Karena orang nanti mau melaksanakan sunnah sudah langsung qomat gitu. Aduh, nggak bisa kan gitu ya. Jadi seakan-akan sunnah Nabi itu akan ditenggelamkan, akan dimatikan. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh yang seperti ini. Biarkan orang-orang diberikan kebebasan untuk melaksanakan di antara perkara-perkara sunnah. Apalagi antara azan dan iqamat ada doa yang mustajab kata Rasulullah. Ad-du'a'u la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa-doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu tidak ditolak. Jadi berdoa antara azan dan iqamah itu mustajab. Makanya saya sangat heran gitu ya. Padahal yang disunnahkan kita memperbanyak doa sebelum sholat 5 waktu. Tapi realitanya yang kita dapati orang-orang banyak berdoa setelah sholat 5 waktu. Iya atau tidak? Loh iya, ini keliru. Sehingga kita akan mengajukan satu pertanyaan. Pernahkah Anda mendapati setelah sholat 5 waktu Rasulullah doa angkat tangan? Coba cari riwayatnya kalau dapat. Pernahkah Anda mendapati setelah Rasulullah SAW sholat 5 waktu kemudian beliau angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Walaupun sebagian orang mengatakan kok berdoa saja nggak boleh? Bukan nggak boleh, saya kan mau tanya begitu ya. Pernahkah Rasulullah SAW berdoa mengangkat tangan setelah mengerjakan sholat 5 waktu? Itu jelas ya. Tidak akan kita dapat di riwayatnya Rasulullah melakukan demikian.
Kenapa? Karena yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah banyak-banyak berdoa sebelum sholat 5 waktu. Sebelum sholat 5 waktu, sebelum dikumandangkan iqamah, di sanalah kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa. Kenapa? Karena itulah waktu mustajab, bukan setelah sholat yang waktu mustajabnya. Tapi sebelum sholat itulah waktu mustajab, berdasarkan hadis dari Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah mengatakan, ad-du'a la yuraddu. Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Kalau ada yang bertanya, berarti tidak boleh Ustaz berdoa setelah sholat 5 waktu. Saya katakan bukan tidak boleh, tapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW mengkhususkan setelah sholat itu ada doa khusus, harus mengangkat tangan. Tapi yang ada hanyalah zikir-zikir khusus setelah sholat. Itu jelas ada, diajarkan dan dilaksanakan oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika memang pada saat itu Anda sangat membutuhkan doa, maka ya silahkan, kan begitu ya. Tapi kalau dilakukan secara terus-menerus, seakan-akan ada satu syariat, habis sholat harus berdoa, maka kita katakan mana dalilnya, gitu ya. Harus mendatangkan buktinya, karena sungguhnya sesuatu yang terus-menerus dikerjakan berarti seakan-akan di sana ada syariat. Seperti Anda mengerjakan sholat terus-menerus, ada nggak syariatnya? Ya memang kan gitu ya, memang ada syariatnya. Setiap Anda masuk masjid, Anda pasti sholat 2 rakaat. Terus-menerus seperti itu. Mana dalilnya? Ya ada, tadi sudah kita bacakan. Apabila kalian masuk masjid, janganlah kalian duduk, melainkan sholat dulu 2 rakaat. Nah itulah dia ibadah. Nah ini yang kita maksudkan tadi, bahwasanya sejauh mungkin kita berusaha meneladani Nabi SAW. Kemudian kita beranjak kepada hal yang berikutnya, masih berkaitan dengan sholat berjamaah ini, yaitu keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka bagi siapa saja yang ingin mendapatkan keutamaan ini, ya seharusnya dan seyogianya dia harus mendatangi masjid sebelum adzan ataupun sebelum iqamah, kan seperti itu ya. Terlebih lagi sebelum adzan, ini jelas lebih utama. Karena dia akan mendapati ya hal-hal yang bisa dia kerjakan di masjid nantinya. Itu sebelum ditegakkannya sholat 5 waktu. Ya karena sesungguhnya mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, di sana ada keutamaan tersendiri. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa hadis, di antaranya adalah hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratal ula kutiba lahu baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq." Hadis ini diriwayatkan ya oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan hadis yang dengan sanad yang hasan. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang mengerjakan salat karena Allah selama 40 hari berturut-turut, dia menjaga sholat berjamaah dan mendapatkan takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari. Pernah nggak Anda selama 40 hari berturut-turut dapat takbiratul ihram terus? Ya, 1 hari 5 kali, kemudian selama 40 hari. Nah, Rasulullah membatasi sampai 40 hari. Siapa saja yang mengerjakan sholat lillah karena Allah selama 40 hari, dia mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan takbir ula, ya takbirah ula, yaitu takbir yang pertama dari takbir imam, maka akan ditetapkan baginya 2 baro'ah, yaitu 2 kebebasan. Dia akan diberikan 2 kebebasan. Apa itu? Baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. Dia akan dibebaskan dari api neraka dan dia akan dibebaskan dari sifat munafik. Inilah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mendapatkan takbir yang pertama bersama imam, takbiratul ihram imam. Nah demikian. Jadi disinilah kita didorong dan dimotivasi untuk mendapatkan dan bersegera mendatangi masjid sebelum dikumandangkan adzan ataupun sebelum ditegakkannya sholat atau sebelum kita mendengar adanya iqamah sholat. Ini keutamaan yang mungkin sebagian besar kaum muslimin banyak yang menyia-nyiakannya. Tapi terkadang kita juga harus berbenturan dengan penerapan dari pelaksanaan sholat berjamaah di beberapa masjid itu terlalu tergesa-gesa.
Kenapa? Walaupun demikian, tetap kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah, kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib, sholat 5 waktu, maka diwajibkan kita untuk mengerjakannya di masjid. Tapi sholat sunnah dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Contoh kasus saja, ketika seorang ingin memakmurkan rumahnya, ingin memberikan cahaya di rumahnya dengan menjadikan sebagian sholatnya di rumahnya dari sholat sunnah. Dia mendengarkan azan mungkin dekat rumahnya. Setelah dia mendengarkan azan, kemudian dia mengerjakan sholat qobliyah di rumahnya, begitu ya. Kemudian dia kerjakan sholat qobliyah, apakah itu sholat sunnah fajarnya ataupun yang semisalnya sholat qobliyah. Setelah dia selesai, langsung dia beranjak keluar rumahnya menuju masjid. Sesampainya di masjid, imamnya sudah salam. Kenapa? Karena ternyata di masjid habis azan langsung iqomat kan gitu ya. Ya, habis adzan langsung iqamah, terlebih lagi sholat maghrib, asar, maghrib kan gitu ya, ataukah sholat isya sebagian masjid ya habis adzan langsung iqamah. Sehingga terkadang sulit bagi kita semua untuk menggabungkan satu sunnah dengan sunnah yang lainnya. Padahal kita menginginkan rumah kita mendapatkan bagian dari sholat kita gitu ya, sholat sunnah kita. Akan tetapi tidak bisa kita kompromikan dengan pelaksanaan ataupun penerapan yang ada di masjid-masjid kaum muslimin yang terlalu tergesa-gesa. Ya, terlalu tergesa-gesa. Sehingga ya banyak orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan ini, yaitu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, takbiratul ihram bersama imam. Kenapa? Karena yang menjadi patokan di masjid sejauh yang saya ketahui, mereka ketika ingin melaksanakan sholat 5 waktu itu setelah azan, dilihat orang-orang mungkin mengerjakan sholat sunnah. Nah, tatkala dilihat nggak ada lagi yang sholat sunnat, baru qomat. Ini keliru, kan gitu ya? Ini keliru. Jadi yang menjadi isyarat bahwasanya sholat akan ditegakkan bukan dengan melihat ada atau tidaknya orang yang sholat sunat lagi. Sehingga di sana kata para ulama bahwasanya azan itu haknya siapa? Haknya muadzin. Iqamah itu haknya siapa? Iqamah haknya siapa? Muadzin juga. Salah kalau haknya muadzin. Iqamah itu haknya imam. Kalau imam belum datang, belum hadir, maka tidak boleh iqamah. Makanya pentingnya ya diangkat satu imam tetap atau imam rawatib di masjid-masjid kaum muslimin. Coba lihat, perhatikan Bilal bin Rabah. Dia tidaklah mengumandangkan iqamah sampai dia melihat Rasulullah masuk masjid. Bahkan dia terkadang ngintip-ngintip Rasulullah. Itu Bilal itu ya. Jadi ngintip-ngintip Rasulullah. Ketika didapati Rasulullah sudah keluar dari rumahnya ataupun sudah memasuki masjid, barulah dia mengumandangkan iqamah. Jadi Bilal bukan ngelihat orang gitu ya, ngelihat orang ada nggak lagi yang masih sholat. Ya para sahabat mungkin sholatnya terus sholat selama Rasulullah belum datang. Bukan itu yang dilihat oleh Bilal, tapi yang dilihat diperhatikan oleh Bilal siapa? Imam. Kalau imam sudah datang iqamat, maka orang-orang yang sholat harus membatalkan sholatnya seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Paham ini semua? Ya seperti itu. Ya ini memang idealnya. Walaupun prakteknya terkadang kita dapati tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang azan itu haknya muadzin, tapi iqamah itu haknya imam. Ketika imam tidak didapati belum hadir di masjid, ya atau belum ada isyarat dia maju ke depan, maka tidak boleh seorang muadzin mengumandangkan iqamahnya. Bukan berkaitan dengan ada orangkah yang masih sholat kan gitu. Kalau sekarang kan itu patokannya. Dilihat lagi, oh nggak lagi yang sholat, langsung iqamah. Padahal jarak antara azan dan iqamah tadi baru 1 atau 2 menit saja kan gitu ya. Ataupun nanti azan, wah nggak ada sholat yang sunat, udah langsung qomat saja gitu ya. Ya. Ini memang kasusnya pada masjid-masjid yang nggak ada imamnya, seperti itu biasanya. Nanti baru dorong-dorongan kan gitu ya. Baru dorong-dorongan. Makanya saya bilang tadi di awal, ya saya bilang di awal tadi bahwasanya ini pentingnya diangkat satu imam, ya imam rawatib ataupun imam tetap di satu masjid dari masjid kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian bagaimana kondisi orang yang datang ke masjid sementara orang-orang sudah selesai sholat? Dia datang, ya, mendatangi masjid untuk mengerjakan dengan niat mengerjakan sholat berjamaah, tapi orang-orang sudah selesai sholat. Ini banyak kasusnya sekarang. Kalau tadi kan keutamaan mendapatkan takbiratul ihram, mungkin sulit.
Kenapa? Karena pelaksanaan di masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita dapati pelaksanaannya tergesa-gesa seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi yang menjadi tolak ukur untuk iqamah itu bukan dengan datangnya imam, tapi dengan dilihat ada enggak orang yang masih sholat sunnah. Kan begitu ya. Nah, sekarang kasusnya bagaimana jika didapati ada seorang yang datang kemudian orang-orang sudah selesai sholat, imam sudah selesai sholat. Apa yang akan dia lakukan? Apakah dia mendapatkan atau masih mendapatkan pahala dari sholat berjamaah, atau dia tidak mendapatkan sama sekali karena terlambat? Kan begitu ya. Kalau mungkin secara urfnya manusia, kalau terlambat datang kantor mungkin potong gaji. Kan gitu ya. Terlambat kantor itu potong gaji. Sekarang terlambat ya ke masjid menghadiri sholat berjamaah, apakah potong pahala? Nah, itu ya. Apakah potong pahala? Kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi beda dengan hukum manusia, kan begitu ya. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja. Di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang singkat saja yang kita bawakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, demikian juga Imam An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa," siapa saja yang berwudu dari tempat tinggalnya, maksudnya dari rumahnya, fa ahsana wudu'ahu, dia sempurnakan wudunya, summa roha, kemudian dia berangkat menuju masjid. Ya, roha ilal masjid, dia berangkat menuju masjid. Fa wajadan nasa qad sallu, sesampainya di masjid dia dapati orang-orang sudah selesai sholat. Ya, kata Rasulullah ini, siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, dan menyempurnakan wudunya, berangkat ke masjid, dia dapati di masjid orang-orang sudah selesai sholat. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? A'tahullahu azza wa jalla misla ajri man shallaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang yang terlambat tadi, Allah akan memberikan kepadanya pahala semisal pahala orang yang mengerjakan sholat, semisal orang yang hadir ikut sholat bersama imam, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang sholat bersama imam tadi sedikit pun. Dia akan mendapatkan sempurna pahala sholat berjamaah. Enak atau tidak? Kan begitu ya. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam Islam yang dihukumi pertama sekali oleh Allah adalah niatnya. Karena memang niatnya adalah ingin menghadiri sholat berjamaah di masjid. Tapi ini bukan sebagai satu solusi bagi orang-orang yang bermalas-malasan ke masjid ya. Ini bukan satu solusi ya. Kalau gitu malas-malasan aja ke masjid. Toh nanti datang ke masjid tetap dapat pahala sholat berjamaah. Tidak. Ini bagi orang-orang yang mungkin ada halangan ataupun uzur, ataupun pelaksanaan di masjid-masjid saat ini terlalu tergesa-gesa. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah melarang untuk tergesa-gesa mendatangi ke masjid. Ya, alaikum bisakinah wal wiqar. Hendaklah kalian mendatangi masjid itu dengan tenang dan penuh wibawa. Jangan gerusak-gerusuk lari-lari kan begitu ya, takut ketinggalan. Tidak, santai saja. Bahkan kita dapati di sana Rasulullah mengatakan ya, dalam beberapa hadisnya beliau mengatakan la sholata bi hadratit ta'am wala yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat ketika telah dihidangkan makanan, dan tidak ada solat pula ketika dia ditahan oleh dua akhbas, yaitu sesak buang air besar dan buang air kecil. Maksudnya ketika sudah didapati azan, kemudian pada saat itu kita kebetulan pengen BAB kan begitu ya, atau BAK, maka mana yang didulukan? Apakah memenuhi panggilan ke masjid dengan tergesa-gesa dengan bersegera kemudian menahan-nahan tadi dari dua jalan tadi? Tidak. Ya. Atau ketika dikumandangkan iqamah, akan tetapi makanan sudah dihidangkan, nafsu makan sudah membeludak kan gitu ya, pikiran sudah enggak konsentrasi, maka makan duluan. Karena tidak boleh dia mengerjakan sholat tadi selama ya sementara makanan sudah dihidangkan. Ini tidak boleh, karena ini akan merusak konsentrasinya dan akan mengganggu sholatnya. Di dalam sholat dia akan terbayang-bayang dengan makanan tersebut gitu ya. Ataupun di dalam sholat dia akan disibukkan untuk menahan dari dua jalan tadi, kata dia gitu ya.
Nah, demikian. Nah, kalau kondisi seperti ini menimpa seseorang, dia sudah mendengar azan ataupun iqamah, kemudian dia mendatangi toilet ataupun semisalnya, kan begitu ya. Nah, disinilah justru hikmah mengapa antara azan dan iqamat itu ya diperpanjang ataupun sedikit dilambatkan. Kenapa? Untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang mungkin akan buang hajat, kan begitu ya, ataupun mandi ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Adapun langsung azan dan iqamah, justru ini akan menjadikan kaum muslimin tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalam sholat berjamaah, dan seringnya mereka ketinggalan. Kenapa? Karena di masjid pelaksanaannya terlalu terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga tidak memberikan kelapangan dan keluangan bagi orang-orang yang akan menghadiri masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Namun intinya di sini Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu ya kabar gembira bagi kita semua. Apabila memang kita adalah seorang yang benar-benar ingin bersegera datang ke masjid, kemudian kita dihalangi oleh beberapa perkara sehingga menyebabkan kita terlambat dan telat datang ke masjid, kemudian kita dapati orang-orang sudah selesai selesai mengerjakan sholat berjamaah, maka kita telah mendapatkan pahala sempurna dan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Artinya kita dapat pahala sholat berjamaah, kita mendapatkan pahala sholat berjamaah. Makanya saya lebih condong dan lebih cenderung memilih pendapat para ulama, jika memang di masjid sudah ditegakkan sholat berjamaah, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk membuat jamaah yang baru. Ini pendapat yang saya pilih. Walaupun di sana sebagian para ulama mengatakan ya tidak mengapa, tapi itu tidak wajib lagi. Karena yang wajib adalah jamaah yang pertama, itulah yang wajib. Kalaulah seandainya diperbolehkan ada beberapa jamaah di dalam satu masjid, maka tidak ada faedahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk bersegera mendatangi masjid. Kalau boleh kan gitu ya. Nanti orang-orang mengatakan, sudah azan, ayo ke masjid. Oh, nanti saya jemaah ketiga saja. Wah, kacau seperti itu kan gitu ya. Iya. Makanya yang paling wajib itu hanya jemaah pertama bersama imamnya. Adapun nanti setelah selesai maka nggak ada kewajiban membentuk jamaah lagi. Tapi boleh kan begitu ya, diperbolehkan. Cuma tidak ada kewajiban di sana. Kenapa? Karena saya dapati seakan-akan sholat berjamaah itu wajib pada setiap kondisi, sekalipun telat harus wajib. Sehingga ketika mereka mendatangi masjid, orang-orang sudah selesai imam, kemudian ada yang masbuk, maka seakan-akan mereka menganggap ini harus berjamaah, kemudian mengikuti si masbuk lagi dengan berikan isyarat begitu ya, masbuk lagi, nanti yang masbuk lagi datang lagi yang berikutnya, masbuk lagi, akhirnya panjang kayak kereta api kan begitu ya, nggak habis-habisnya dan nggak selesai-selesainya. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah kemudian di antara adab yang berikutnya yang penting kita perhatikan, yaitu ketika kita memasuki masjid sementara sholat sudah ditegakkan dan belum selesai. Sholat sudah ditegakkan tapi belum selesai, maka bagi kita semua adalah mengikuti apa yang sedang dilakukan imam. Jadi apabila kita masuk masjid, imam sedang ruku ataupun imam sedang sujud atau dalam kondisi apapun, maka kita diperintahkan untuk langsung mengikuti gerakan imam. Kenapa? Karena sebagian orang kita dapati tatkala dia memasuki masjid, dia dapati imam mungkin sedang sujud, maka dia masuk saf tapi diri-diri aja nunggu imam berdiri. Ya, ini bukanlah perbuatan yang tepat, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kita lihat apa kata Nabi SAW, sabda beliau dari Ali bin Abi Thalib, demikian juga dari Mu'adz bin Jabal, keduanya berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Nah, Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi sholat ataupun masuk ke dalam masjid dan mendatangi sholat, sementara imam pada satu kondisi atau satu gerakan, falyasna kama yasnaul imam, hendaklah dia mengerjakan ataupun melakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Jadi apabila kita mendatangi sholat berjamaah,
ataupun ketika kita masuk masjid, kita dapati imam sedang ruku, maka kita langsung mengikuti ruku, ataupun ketika dia sujud kita langsung sujud, atau dia ketika duduk di antara dua sujud kita langsung duduk di antara dua sujud. Caranya bagaimana? Boleh dengan satu kali takbir atau boleh dengan dua kali takbir. Boleh dengan satu kali takbir, yaitu dengan takbiratul ihram sekaligus dia intiqal, berpindah maksudnya. Artinya ketika imam pada saat itu duduk ataupun sedang tahiyat, kan gitu ya, tahiyat awal, maka kita boleh langsung Allahu Akbar dan langsung berpindah ya, takbiratul ihram, kemudian langsung bergerak mengikuti gerakan imam, langsung duduk tahiyat. Atau boleh kata para ulama dengan dua kali takbir, yaitu dengan Allahu Akbar takbiratul ihram, dan takbir yang kedua adalah takbir intiqal, takbir perpindahan, Allahu Akbar, langsung mengikuti gerakan imam. Ini boleh keduanya. Yang aneh itu saya dapati imam misalnya sedang sujud, kemudian dia ingin langsung mengikuti imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini benar gak seperti ini? Allahu Akbar. Ya, ini tidak tepat. Karena perintah Rasulullah SAW, falyasna kama yasnaul imam. Ya, hendaklah dia melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Apakah imam pada saat itu sedang sedekap sehingga dia Allahu Akbar, dia sedekap? Jelas ini keliru gitu ya. Allahu Akbar, padahal imam sujud itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia intiqal, pindah sujud. Ini kurang tepat. Ya, akan tetapi boleh dia langsung Allahu Akbar dan langsung sujud, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah sedekap, Allahu Akbar langsung Allahu Akbar dia sujud. Nah, demikian. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga itu merupakan gerakan yang sia-sia pada saat itu, karena sesungguhnya perintah dari Rasulullah adalah melakukan apa yang dilakukan imam, bukan dengan melakukan sedekap. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, demikian. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ketika kita mendatangi sholat berjamaah tadi, ya, sebagaimana kondisi yang pertama ataupun kasusnya seperti yang sebelumnya kita sebutkan, ketika kita mendatanginya, kondisi jamaah pada saat itu ya sedang melakukan sholat, maka kapankah seorang dianggap untuk mendapatkan satu rakaat? Nah ini ya, kapankah seorang itu dianggap mendapatkan satu rakaat? Artinya mungkin boleh jadi ketika kita mendatangi sholat, imam dalam kondisi membaca Al-Fatihah. Boleh jadi ketika kita mendatangi sholat, imam dalam keadaan ruku. Boleh jadi ketika kita mendatangi sholat, imam dalam keadaan i'tidal, bangkit dari ruku. Boleh jadi ketika kita datang, imam dalam keadaan sujud, ataukah dia lagi duduk. Nah, sekarang apakah seluruh gerakan-gerakan yang kita dapati, karena kita diperintahkan untuk langsung mengikuti gerakan imam, kapankah kita mendapati rakaat itu, pada gerakan yang mana? Ataukah seluruh gerakan imam itu ketika kita ikuti langsung kita mendapatkan rakaatnya? Misal, tatkala kita memasuki ya masjid, kita dapati imam sedang sujud, kita ikut sujud langsung. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mendapatkan rakaat itu tadi? Kan begitu ya, itu yang menjadi pertanyaan. Maka manakah yang menjadi ukuran pada gerakan yang mana, ataukah seluruh gerakan bisa kita anggap sebagai satu rakaat bagi kita yang masbuk? Maka di sini disebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu. Perhatikan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendatangi solat sementara kami, maksudnya Rasulullah, dalam keadaan sujud, fasjudu, maka hendaklah kalian sujud. Jadi Rasulullah mengatakan, jika kalian datang ke masjid, kalian dapati kami sedang sujud dalam solat berjamaah, maka langsung kalian sujud. Hendaklah kalian juga mengikuti sujud. Wala ta'uddu syai'an, dan janganlah kalian menghitungnya sedikit pun. Artinya jangan dihitung sebagai satu rakaat. Artinya kalau kita mendapati imam sedang sujud, memang kita diperintahkan langsung mengikutinya. Tapi ini tidak dianggap kita mendapatkan rakaat tersebut. Paham ya? Kita tidak dianggap mendapatkan rakaat tersebut karena Rasul mengatakan wala ta'udduha syai'an, jangan kalian menghitungnya sedikit pun.
artinya hanya sebatas mengikuti gerakan imam saja, tapi tidak dikatakan kita mendapatkan rakaatnya. Nanti kita akan menggantinya setelah imam mengucapkan salam, baru kita mengganti rakaat tersebut. Kemudian Rasul mengatakan waman adraka raq'ah faqad adraka shalah. Namun siapa saja yang masih mendapati raq'ah, ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mereka mengatakan raq'ah yang dimaksud di sini adalah ruku'. Sebagian mereka mengatakan raq'ah di sini adalah rakaat secara utuh dari Al-Fatihah. Adapun orang yang sudah lewat dari Al-Fatihah maka dia tidak mendapatkan rakaatnya. Kalau dia masih mendapatkan Al-Fatihahnya imam, maka dia masih mendapatkan rakaat. Nah, namun yang dikuatkan oleh sebagian para ulama bahwasanya yang menjadi ukuran dan batasan mendapatkan rakaat ataukah tidak bagi seorang yang masbuk adalah rukuknya imam. Ini insyaallah pendapat yang paling benar, yang paling kuat dan pendapat yang rajih. Dan berdasarkan sabda Nabi ini, man adraka raq'ah faqad adraka shalah. Siapa saja yang masih mendapati rukuknya imam, maka dia masih mendapati rakaat salat itu, dia dianggap mendapatkan satu rakaat. Dan di antara dalil-dalil yang mendukungnya adalah dalil yang berikut ini. Ya, dalil yang berikut ini seperti yang terjadi ataupun yang dikabarkan oleh Abu Bakrah. Satu saat dia sampai di masjid, mendapati Nabi SAW sedang ruku. Wa huwa raqi, dia pun langsung ruku. Ya, dan dia ruku sebelum sampai di saf. Jadi misalnya di sana gitu ya, Rasulullah ruku, Allahu Akbar ruku, ya para jemaah ruku, dan dia baru masuk. Dia dapati Rasulullah ruku, maka dia ruku sebelum masuk saf sambil jalan. Ya, kenapa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan rakaat. Ya, untuk mendapatkan rakaat. Nah, setelah itu Abu Bakrah pun menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Rasul mengatakan zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat untukmu, tapi jangan ulangi. Maksud jangan ulangi ini bukan berarti sholatnya itu tidak sah, kan begitu ya. Kenapa? Kalau seandainya ini tidak sah, artinya dia tidak mendapatkan rakaat itu, pasti Rasul mengatakan, oh kamu masih kurang satu rakaat, kan gitu ya, tambahi satu rakaat lagi. Tapi tidak, Rasul mengatakan jangan ulangi. Maksudnya adalah jangan tergesa-gesa di dalam sholat. Jadi jangan mengulangi sholat seperti itu tergesa-gesa. Bukan yang dikoreksi oleh Rasulullah itu tentang keabsahan rakaatnya. Dia tetap dikatakan mendapatkan rakaat. Kalau seandainya dia Abu Bakrah pada saat itu tidak mendapatkan rakaatnya, pasti Rasulullah akan mengatakan, oh kalau begitu kamu harus mengulangi satu rakaat lagi, harus tambahi satu rakaat lagi, karena kamu masih kurang rakaat itu. Ya, tapi tidak. Rasulullah mengatakan la ta'ud, jangan ulangi karena ketergesa-gesaannya. Makanya Rasulullah mendoakan semoga Allah memberikan tambahan semangat untuk. Baik. Kemudian riwayat yang berikutnya yaitu dari Atha. Jadi Atha mengabarkan bahwasanya dia pernah mendengar Ibnu Zubair ya di atas mimbar sedang berkhutbah. Apa kata Ibnu Zubair? Idza dakhala ahadukumul masjid. Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, wan nasur ruku, sementara orang-orang sedang ruku, falyarka, maka hendaklah dia langsung ruku kata Ibnu Zubair. Hatta yadkhula, sampai dia nanti masuk ke dalam saf. Jadi boleh, memang ini sudah banyak para sahabat yang melakukan demikian. Summa yadubbu raki'an, yadubbu ya. Kemudian hendaklah dia merayap sambil ruku. Yadubbu itu merayap-rayap. Jadi apabila dia masuk ke dalam masjid, dia dapati ya para jemaah atau orang-orang sedang ruku, maka langsunglah dia ruku. Hendaklah dia memasuki saf itu dalam keadaan merayap sambil ruku. Nah, seperti itu kata Ibnu Zubair ketika dia khutbah Jum'ah. Nah, demikian. Ya, hatta yadkhula fis shaf, sampai dia masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah. Karena yang demikian itu kata Ibnu Zubair adalah sunnah. Ya, disunnahkan langsung mengikuti rukuknya. Ya, langsung mengikuti rukuknya imam pada saat itu. Dan ini merupakan perkara yang sunnah. Dan di antara dalil yang menguatkan bahwasanya mendapatkan ruku imam berarti mendapatkan rakaatnya imam. Kecuali sudah bangkit dari ruku, maka tidak lagi dianggap mendapatkan rakaat. Kita harus menambahnya nanti setelah atau selesai salam. Nah, di antara riwayat yang berikutnya yaitu
riwayat dari Zaid bin Wahab. Riwayat dari Zaid bin Wahab. Dia berkata, aku pernah keluar bersama Abdullah bin Mas'ud. Keluar menuju masjid, dari rumahnya menuju masjid, dari rumah Abdullah bin Mas'ud menuju masjid. Falamma tawassatnal masjida raka'al imam. Ketika kami baru saja sampai di tengah-tengah masjid, ya masih sampai tengah masjid, mungkin posisi jamaahnya ada di depan masjid. Jadi pada saat kami masih di tengah masjid, tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar, ruku. Kan gitu ya. Padahal mereka belum sampai di safnya. Masih di tengah-tengah masjid, imam sudah ruku. Fakabbara Abdullah, maka pada saat itu kata Zaid bin Wahab, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud masih di tengah masjid ini, mendapati imam sudah ruku, langsung dia Allahu Akbar dan ruku. Maka aku pun ikut-ikutan ruku bersamanya. Kan gitu ya. Zaid bin Wahab ini wa raka'tu ma'ahu, aku pun ikut ruku bersamanya. Tsumma masyaina hatta intahaina ila shaf. Kemudian kami berjalan perlahan-lahan sampailah kami di shaf. Ya, berdua jalan begini, ruku sambil jalan ruku. Sampailah kami di shaf. Ini Abdullah bin Mas'ud, sahabat juga, tadi Ibnu Zubair riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hatta intahaina ila shaf hina rafa'al qaum ru'usahum. Kami pun sampai di shaf itu ketika orang-orang baru mengangkat kepalanya dari ruku, kan gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, sampailah mereka di shaf. Falamma qadal imam as-salata, tatkala imam telah menyelesaikan salat, kumtu, kata Zaid bin Wahab yang menemani Abdullah bin Mas'ud tadi, aku pun berdiri, kan gitu ya, setelah salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku pun langsung berdiri, maka tiba-tiba ya, aku langsung berdiri. Kenapa? Wa ana ara anni lam udrik, karena aku menganggap aku tidaklah mendapati rakaat tadi. Masih kurang satu rakaat. Aku menganggap ini enggak dapat satu rakaat. Maka tatkala aku berdiri, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud menangkap tanganku. Fa ajlasani, langsung mendudukkanku, kan gitu ya. Sambil dia berkata, innaka qad adrakta. Ya, innaka qad adrakta. Sesungguhnya kamu telah mendapatkan rakaat tadi. Sesungguhnya engkau telah mendapatkan satu rakaat tadi. Paham ini semua ya? Ya, insyaallah. Jadi inilah pendapat yang paling rajih berdasarkan hadis tadi. Rasulullah mengatakan man adraka rakaah faqad adrakas shalah. Siapa saja yang masih mendapati rakaah, maksudnya rukuknya imam, maka dia masih mendapati satu rakaat salat itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan dari tata tertib ataupun ya adab di dalam mendatangi salat berjamaah ke masjid. Nanti insyaallah akan kita sempurnakan lagi pada pertemuan yang berikutnya, sehingga kita bisa menerapkan atau mempraktekkan sholat berjamaah sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ada bertanya, silahkan sebelum kita akhiri. Iya. Bagaimana mengkompromikan antara ya kasus yang terjadi pada Abu Bakrah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, ya zadakallahu hirsan, fala ta'ud. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tambahan semangat untukmu, tapi jangan ulangi, begitu ya. Kenapa? Karena didapati dia sudah rukuk sebelum masuk ke dalam shaf. Sementara di sisi lain kita dapati sahabat-sahabat, diantaranya Ibnu Zubair ataupun Abdullah bin Mas'ud, kita dapati mereka sudah melakukan rukuk sebelum mereka masuk ke dalam shaf. Nah, demikian. Artinya di sini kita melihat bahwasanya apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan kamu ulangi, yaitu untuk mencegah ketergesa-gesaan. Ya, untuk mencegah ketergesa-gesaan, karena sesungguhnya untuk mendatangi sholat itu ya tidak disukai tergesa-gesa, tapi bukan sampai kepada perkara yang haram, kan gitu ya, tidak sampai kepada perkara yang haram. Akan tapi ini bisa mengurangi kesempurnaan sholat berjamaah, tergesa-gesa. Rasulullah memerintahkan alaikum bisakinah, hendaklah kalian mendatangi sholat berjamaah itu dengan cara yang sakinah, dengan cara yang tenang.
Dan adapun yang dikerjakan oleh Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Zubair, maka yang dikerjakan oleh mereka dan mereka menganggap sunnah, ini perkara yang sunnah adalah berusaha mendapatkan rukuknya imam. Ya, berusaha untuk mendapatkan rukuknya imam, bukan dengan ya tergesa-gesa tadi, bukan itu yang sunnahnya, kan gitu ya. Bukan itu yang sunnahnya, tapi yang sunnah yang dimaksud di sini adalah berusaha mendapati rukuknya imam. Nah, demikian. Ya, walaupun di sana ya mungkin kita dapati ada indikasi bahwasanya mereka juga sahabat juga tergesa-gesa, wallahu a'lam bishawab, tapi yang membuat semangat mereka adalah untuk mendapatkan rukuknya imam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan perkara ini juga tidak sampai kepada perkara yang haram, kan gitu ya, cuma bisa mengurangi keutamaan dalam mendatangi sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, sekarang kan banyak ada istilah masjid, musola, surau atau langgar. Apakah mengelompokkan tempat ibadah ini menurut ukuran hadis dengan Rasulullah? Apakah musola, surau atau yang lainnya, atau musola ini tidak bisa dibilang masjid? Dan alasan saya menanyakan ini karena ada yang bilang sholat tahiyatul masjid tidak boleh dilakukan selain di masjid walaupun itu musola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, jadi di sana para ulama berbeda-beda di dalam sana para ulama berbeda-beda di dalam memberikan batasan-batasan kapankah tempat itu dikatakan masjid. Ya, jadi dikatakan masjid bukan dilihat dari sisi bangunannya saja, begitu ya. Kemudian bangunannya tinggi dari beton, kalau masih dari kayu itu enggak masjid, tidak. Bukan itu, kan gitu ya. Akan tetapi di sana kita dapati para ulama ada sisi perbedaan ketika menentukan manakah yang dikatakan masjid ataukah mana yang bukan masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya ini penting. Ya. Sisi kepentingannya mana? Bahwasanya dalam perkara pembangunan masjid ataupun sudah dijadikan satu tempat sebagai masjid Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid itu tidak hanya sebatas sholat saja. Di sana juga ada yang berkaitan dengan jual beli, itu dilarang di dalam masjid. Mengumumkan barang yang hilang, meletakkan kuburan di dalam masjid. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan dengan masjid, sehingga para ulama ya mereka berusaha berijtihad untuk memberikan batasan-batasan manakah yang dikatakan masjid dan manakah yang belum dikatakan atau belum memenuhi syarat dikatakan masjid. Demikian juga nanti akan berkaitan dengan sholat juga, yaitu seperti tahiyatul masjid, karena tidak mungkin dikatakan tahiyatul musola, tahiyatul langgar, tahiyatul suro, gitu ya. Dan penyebutan tahiyatul masjid itu juga adalah penyebutan yang ya karena didapati Rasulullah hanya menyebutkan sholat 2 rakaat saja. Dan para ulama ya melakukan tatabbu dan istiqra, penelitian dan pendalaman 2 rakaat itu dalam rangka untuk memuliakan ataupun penghormatan terhadap masjid, sehingga muncullah istilah tahiyatul masjid. Nah, wallahu a'lam bishawab, sejauh yang saya ketahui dikatakan masjid itu dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, seperti yang saya dapati penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya yang dikatakan masjid adalah satu buq'ah, yaitu satu qit'atul ard, yaitu satu petak tanah, kan gitu ya, yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Ya, ini sebagian mengatakan itu merupakan syarat utama masjid. Karena kalau ada yang memiliki, nanti sesuka hati dia jual. Kan begitu ya, sesuka hati dia jual. Kenapa? Karena itu milik dia. Namanya milik dia ya dia jual, sesuka hati dia jual. Orang-orang mau sholat tiba-tiba, oh ini sudah saya gadikan katanya. Sudah saya jual, kan susah jadinya. Sehingga ini dimasukkan oleh para ulama sebagai salah satu syarat itu dikatakan masjid. Bahwasanya dia adalah satu bidang tanah yang sudah diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki seorang pun, melainkan ini wakaf. Ya sudah milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan masjid Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebatas hak untuk
membangunnya ataupun memakmurkan saja. Jadi tidak ada dimiliki oleh seorang pun. Nah, kemudian di antara syarat yang berikutnya, kata para ulama bahwasanya dikatakan masjid adalah ditegakkan sholat 5 waktu di dalamnya. Ditegakkan sholat 5 waktu di dalamnya. Terlebih lagi ya, lebih sempurna lagi jika sudah ada imam rawatibnya. Maka ini ya yang berikutnya. Yang berikutnya kata para ulama bahwasanya tidak cukup hanya ditegakkan sholat 5 waktu saja. Walaupun ada sebagian yang mengatakan jika ada satu tempat khusus kan gitu ya, atau satu bangunan yang dikhususkan sholat 5 waktu kaum muslimin satu kampung kan gitu ya, mereka mengkhususkan tempat itu sebagai tempat untuk sholat berjamaah, sholat 5 waktu, maka sudah bisa dikatakan masjid. Ya, ada sebagian mengatakan demikian, tapi tidak semua para ulama sepakat demikian. Karena sebagian yang lain mengatakan harus disempurnakan bahwasanya tempat itu tidak hanya khusus ditegakkan sholat 5 waktu saja, tapi juga ditegakkan sholat Jumat. Ya, ditegakkan sholat Jumat di sana. Ya, ditegakkan sholat Jumat. Maka ini lebih sempurna untuk dikatakan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi itu sebatas yang saya ketahui. Saya lebih merojihkan dia dikatakan masjid adalah ketika ditegakkan sholat 5 waktu, ada imam rawatibnya, kemudian ada sholat Jumatnya di sana. Kan begitu ya, ada sholat Jumatnya, maka ini sudah memenuhi kriteria dia dikatakan masjid. Adapun hanya sebatas sholat 5 waktu saja, apalagi sholat tempat-tempat yang mungkin hanya sebatas tempat persinggahan sholat saja gitu ya, musola orang untuk safar kan gitu ya, di pinggir-pinggir jalan raya itu biasanya ada ya untuk orang musafir saja. Kemudian berganti-gantian, bergelombang orang mengerjakan sholat berjamaah. Ya ini tidak bisa dikatakan masjid. Kenapa? Karena sesungguhnya nanti ini berkaitan dengan boleh enggak jual beli di sana, mengumumkan barang yang hilang, kan begitu ya, atau hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan hak-hak ataupun adab-adab masjid. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu sejauh yang saya ketahui, yang saya rojihkan, dia dikatakan masjid adalah ditegakkan sholat 5 waktu dan sudah ada sholat Jumatnya. Adapun yang masih sholat 5 waktu saja, maka saya memilih pendapat itu belum dikatakan masjid, tapi masih sebatas tempat ibadah saja, ya, sebatas tempat ibadah saja, dan belum berlaku hukum-hukum masjid di sana. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu sudah bisa dikatakan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Oh, ini ya, lupa. Apakah tahiyatul masjid diberlakukan di musola? Ya sudah mungkin ya, terserah ya, tergantung di mana antum mengambil yang rojihnya. Kalau saya pribadi merojihkan dia dikatakan masjid dan ada perintah untuk melakukan tahiyatul masjid itu, yaitu di tempat-tempat sholat yang tidak hanya sholat 5 waktu, dan di sana juga ada sholat Jumat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jarak antara azan dengan iqamah itu gimana? Tidak ada jarak khusus kan gitu ya. Tidak ada ketentuan dari syariat harus jaraknya itu 15 menit, 10 menit. Walaupun sekarang banyak orang meletakkan waktu di masjid-masjid itu kan gitu ya, antara jarak azan dan iqamah langsung dipencet tit kan gitu ya, 15 menit. Nanti kalau sudah ada waktu yang sudah mulai dekat baru maju imamnya. Ini seakan-akan kita hidup ini seperti robot kan gitu ya. Diatur sama waktu. Tidak. Yang ngaturnya itu imam. Makanya saya katakan tadi, azan itu haknya muadzin. Ketika sudah dia dapati tanda-tanda alam kan begitu ya, atau tanda-tanda pada jam juga dia dapati sudah masuk, maka wajib dia mengumandangkan azan. Tapi iqamah ini haknya imam. Kalau imam ya belum bersedia untuk mengimami manusia pada saat itu, maka tidak boleh seorang pun yang mengimami kecuali sudah ada izinnya. Nanti akan kita dapati bagaimana anjuran dari Rasulullah tidak boleh mengimami satu kaum yang di sana ada imamnya, itu enggak boleh. Kecuali dia sudah mengizinkannya. Sama halnya Anda mendatangi satu rumah yang ada kepala rumah tangganya di sana, kemudian Anda mengimami istri dan anak-anak mereka, ini gimana? Ya, pasti dia marah kan begitu ya. Ini kemaslahatan namanya. Islam, Rasulullah sangat mengetahui bagaimana kemaslahatan kaum muslimin.
Kan begitu ya. Mungkin Anda kelas A, Anda mendatangi kelas B, kemudian langsung ngatur-ngatur kelas B, padahal di situ ada ketua kelasnya. Ya, ketua kelasnya sudah gini-gini sudah. Ini apa orang ini, kan begitu ya. Ini kemaslahatan. Tidak boleh seperti itu. Ya, makanya sebenarnya itu kurang tepat juga kan gitu ya. Kalau hanya mengikuti patokan waktu, dipencet gitu ya 15 menit atau 10 menit. Walaupun ya di sana kita dapati seluruh para jemaahnya sudah sepakat, tapi jelas ini akan meninggalkan satu syariat di dalam Islam. Ada satu hak yang telah kita rampas, yaitu haknya imam. Mungkin imam pada saat itu saya belum mau kok mengimami, kok sudah waktunya sudah ada. Jadi seakan-akan dia terpaksa untuk maju ke depan. Makanya jadi lucu gitu ya. Seharusnya imam yang mengatur, jadi imam yang diatur. Aneh kan begitu ya. Harusnya imam yang mengatur waktunya. Kenapa? Karena imam dia akan melihat kondisi. Kalau memang kondisi pada saat itu dia dapati ada orang-orang yang mungkin masih kesulitan kan gitu ya. Nah, maka dia akan menundanya. Inilah dia kecerdasan seorang imam. Dia akan tunda, dia tidak langsung maju ke depan. Kenapa? Mungkin dia dapati di sana masih ada orang yang mungkin masuk kamar mandi kan begitu ya. Begitu banyaknya, atau di sana masih ada yang ini. Nah, dia mungkin akan menunda sampai dia melihat mayoritas orang-orang yang akan melaksanakan sholat itu sudah benar-benar siap, baru dia maju. Atau pada saat itu memang dia dapati orang-orang sudah siap kan gitu ya. Untuk apa dia tunda-tunda lagi? Dia pun langsung maju. Jadi seperti itu ya, imam senantiasa melihat kondisi para jemaahnya. Jadi nggak ada waktu yang khusus antara azan dan iqamah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya jika kita tidak melaksanakan azan di musola? Ya, muazin juga itu harus orang yang ditunjuk kan begitu ya. Sekarang kan memang muazinnya itu tunjuk-tunjukkan gitu ya. Tidak ada muazin tetap. Muazin itu memang harus ditetapkan. Imam itu harus diangkat. Muazin itu juga harus diangkat. Banyak nanti hadis-hadisnya kita dapati Rasulullah memerintahkan untuk mengangkat muazin. Dan Rasulullah melarang janganlah kalian mengangkat seorang muazin yang minta bayaran. Kenapa? Karena ini akan menyusahkan kaum muslimin kan begitu ya. Tapi angkatlah mereka muazin yang amanah. Kan begitu ya, amanah, kemudian yang tidak meminta bayaran dari azannya. Nah, demikian. Lalu bagaimana jika tidak ada azan di musola itu? Ya salah semua orang yang di kampung itu. Kan begitu ya. Karena itu merupakan ya kewajiban yang fardu kifayah. Kan begitu ya, fardu kifayah. Karena kalau sudah ada seorang yang azan maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana tata tertib musola? Apakah sama dengan tata tertib masjid? Sama ya. Musola yang sudah ada sholat Jumatnya sama. Ya, sama saja. Kita tidak menghalangi dengan adanya perbedaan di kalangan para ulama dalam menentukan manakah yang dikatakan masjid, mana yang dikatakan tidak masjid. Ya, akan tetapi kita berusaha jika memang ada tempat-tempat yang dimuliakan untuk mengerjakan sholat 5 waktu, maka tidak mengapa kita berlakukan di sana hukum masjid. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Saya juga pernah mendapati khususnya di kota kita ini ada tempat-tempat sholat yang masih menamakan musola, tapi ada khutbah Jumat di sana. Saya sholat Jumat di sana, kan gitu ya. Tapi namanya musola, kan gitu. Makanya yang menjadi patokan bukan namanya. Ya, bukan dia menamakan musola ataukah langgar atau suro. Musola namanya. Saya masih dapat seperti itu. Saya diundang saat khotib Jumat di musola ini. Musola saya bilang kan. Iya. Tapi sudah lama Jumatnya, sudah lama Ustaz. Tapi namanya masih musola. Kenapa tidak dirubah masjid? Karena belum ada izin katanya dari pihak pemerintah, belum ada surat untuk menggantinya menjadi masjid. Tapi secara syar'i dia sudah dikatakan masjid. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya orang yang menunda sholat karena ada urusan penting? Boleh. Ya, kalau memang itu urusan yang sangat-sangat mendesak dan tidak terus-menerus, maka boleh. Kadang ada, ini urusan sangat penting, tapi kok setiap sholat urusannya penting. Itu. Ya. Jadi boleh saja. Artinya menunda di sini dalam rangka untuk ya menunda, maksudnya di sini menjamaknya. Apa di sini ya? Jadi menunda yang dimaksud di sini adalah ya menjamaknya, karena memang di sana didapati bahwasanya
kalau memang kita mendapati satu kondisi-kondisi yang sangat mendesak, kan gitu ya. Karena dalam beberapa hadis di sana disebutkan seperti riwayat dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan Rasulullah pernah menjamak sholat bukan karena hujan, bukan karena sakit, kan gitu ya, bukan pula karena ada satu kekacauan. Ya, tapi Rasulullah menjamak sholat. Sehingga kata para ulama, Rasulullah menjamak sholat tersebut bukan karena hujan, bukan karena sakit, bukan karena ada kekacauan, akan tetapi karena ada satu urusan yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan, maka boleh pada saat itu kita menjamak sholat. Apa tadi ini diralat ya, bukan menundanya, kan gitu ya, bukan menundanya, tapi dia dengan menjamak. Kalau menunda-nunda sholat karena satu urusan dunia, maka ini nggak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi dia menjamak karena memang satu kebutuhan yang sangat penting. Misalnya apa? Saya kasih contoh. Misalnya seorang dokter lagi operasi pasiennya. Apakah dia dalam keadaan sakit? Tidak. Kan begitu ya. Apakah dia dalam keadaan hujan pada saat itu? Tidak. Tapi ya memang kondisinya seperti itu, kan gitu ya. Enggak mungkin sudah adzan ini, ntar ya saya sholat dulu dia tinggalkan. Ya ini tidak boleh, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi menunda-nunda sholat hanya karena urusan penting, yang dimaksud di sini kalau dia memang bukan darurat, maka ini tidak boleh. Tapi kalau darurat, wallahu a'lam bishawab, ya ini masih diperbolehkan. Misalnya apa ya, sangat genting kan gitu ya, bukan penting tapi sangat genting dan darurat. Ya, misalnya apa? Misalnya berkaitan dengan nyawa seseorang, kan gitu ya. Sudah datang panggilan azan atau sudah iqamah, pada saat itu kemudian ada satu urusan yang penting, maka tidak mengapa dia menunda sholatnya. Kemudian dia kerjakan perkara yang darurat tersebut. Ya seperti yang kita sebutkan tadi, kan begitu ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan la sholata bi hadratit ta'am. Jadi boleh dia meninggalkan sholat berjamaah dulu, kemudian makan dulu, kan begitu ya. Nah sampai seperti perkara ini saja diperbolehkan, kan begitu ya. Sampai perkara seperti ini diperbolehkan. Kenapa? Karena yang diinginkan dalam sholat adalah kekhusyuannya. Nah, sesungguhnya ketika makanan sudah dihadirkan, kemudian di sana sholat akan ditegakkan, kemudian dia lebih mendahulukan sholat, ini bisa berbahaya. Ya, justru nanti dia tidak konsentrasi dengan sholat yang dia kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Cukup ya? Ada lagi? Yang terakhir lah sudah. Bagaimana melaksanakan sholat Jumat selain di masjid? Ya pada asalnya mengerjakan sholat Jumat itu di masjid. Ya pada dasarnya mengerjakan sholat Jumat itu di masjid. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang didapati di satu tempat ada masjidnya, maka hendaklah mereka mendatangi masjid itu. Kenapa? Karena dengan membuat satu jemaah lagi, membuat satu sholat Jumat lagi, sementara di tempat itu ada masjidnya, ada sholat berjamaah, ini justru akan menimbulkan ya kesenjangan di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin akan terjadi prasangka-prasangka yang jelek, prasangka yang buruk. Mungkin dari pihak masjid menganggap itu kelompok apa ya, kan begitu ya. Ataupun dari orang yang melakukan sholat, ya artinya mereka di rumah ataukah di satu gedung, sementara di dekat itu ada masjid. Mungkin mereka menganggap di masjid ini adalah orang-orang yang gak Islam lagi, ya jadi terjadi kekacauan nanti bisa, kan begitu ya. Ya seharusnya mereka berupaya untuk bergabung dan bertemu di dalam masjid, ya tidak melakukan sholat Jumat tersebut di luar ataupun di tempat-tempat lain yang di sana ada masjidnya. Kecuali memang di sana tidak ada lagi masjid, kan begitu ya, tidak ada masjid di sana. Kemudian ada orang-orang, ada perkampungan di sana, tidak ada masjid, kemudian dijadikan satu tempat, mereka melakukan sholat Jumat di sana, maka ini insya Allah tidak mengapa, begitu ya, insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Ya ini dulu yang mungkin bisa kita sampaikan, sudah waktunya sudah mencapai 5:30 ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih berkaitan dengan sholat berjamaah insya Allah ya, supaya lebih sempurna pembahasan ini nanti akan kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.